Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Nanti saya ingin membacakan sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh beberapa para ulama yang berikut dinukilkan daripada lisan Ummul Mukminin, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Apa yang beliau pernah dengar daripada Rasulullah SAW. Rasul pernah berkata dan berucap di hadapan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, idza aradallahu ta'ala an yudkhila ahlal jannah fil jannah ba'atha ilaihim malakan wa ma'ahu hadiyatan wa kiswatan minal jannah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan perkenanannya kepada seorang hamba untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan perkenankan, Allah berikan satu sosok malaikat untuk memakaikan hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan ma'asyiral hadirin ikhwani rahimakumullah, kalau saya dan antum diberikan sebuah hadiah dari sang istri tercinta, dari sang anak yang tercinta, apa perasaan senang dan bahagianya kita? Coba bayangkan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, andai kata kita diberikan oleh Allah hadiah yang begitu dahsyat, yang begitu istimewa. Ketika kita diberikan seorang buayan hati, itu betapa bahagianya kita, seakan-akan tidak mengalami rasa susah. Ataupun ketika kita susahnya mencari nafkah, namun ketika melihat sang istri dan anak tertawa, kita pun sudah ikut berbahagia sekali. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perkenanan sang ilahinya kepada hambanya akan pengampunan. Toh kita sebagai hamba yang mengaku hambanya Allah, kok tidak berjuang untuk mendapatkan maghfirah tersebut? Seperti mana kita sang suami memperjuangkan kebahagiaan untuk anak istri, toh bagaimana rasa kita ingin memperjuangkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan maghfirah tersebut terhadap kita. Coba bayangkan, Allah ciptakan suatu sosok malaikat untuk membawakan kepada ahli jannah sebagai layaknya penghuni surga, dengan pakaian, dengan kebagusan, dengan keindahan, dengan kelayakan dirinya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh kita yang berjuang daripada awal Ramadan sampailah saat ini dengan berjamaah di salat isya'nya, dengan bertarawihnya berjamaah walaupun lamanya untuk melaksanakan tarawih tersebut, kemudian dengan salat subuhnya berjamaah, dengan segala sesuatunya kita laksanakan dengan berjamaah. Inilah tanda-tanda yang akan mencurahi kita dengan maghfirah dan rahmat Allah. Dalam sebuah hadis yang lain, al-jama'atu rahmah wal firqatu adzabah. Sedangkan sebuah perkumpulan yang di mana majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaika ajnahata ridan bima yasna'u kama qala. Ketika satu kaum berkumpul di sebuah majlis atau di sebuah tempat yang namanya masjid ataupun musalla, yatluna kitaballah, membacakan firman-firman-Nya Allah, mentilawahkan firman-firman Allah, menyampaikan pesan-pesan Allah, kemudian mereka mengkaji, mempelajari serta mereka mengamalkan, melainkan perbuatan ini Allah berikan malaikat-malaikat untuk menghadiri majlis tersebut, untuk membentangkan sayap-sayapnya, untuk menyambut orang-orang tersebut. Karena apa? Karena betapa istimewanya orang-orang yang sudah memperjuangkan dirinya untuk menggapai maghfirah Allah. Coba bayangkan saat ini, ketika datangnya menyongsong Ramadan hampir berakhir, maka pun jamaahnya pun sudah berkekurangan. Coba bayangkan, coba kita renungkan, banyak keadaan kita saat ini lebih terpicu, lebih terfokus kepada sesuatu yang tidak ada makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwani rahimakumullah, laisa idu idan. Bukan dinamakan hari raya yang hanya menggunakan pakaian yang baru ataupun istimewa, tapi liman ta'atuhu tazid, bagi sesiapa orang yang keimanannya bertambah. Sebelum Ramadan dia biasa-biasa saja ibadah, namun ketika Ramadan dia meningkatkan ketakwaan, bahkan seterusnya sepanjang hayatnya. Kalau seandainya Ramadan ini dengan Ramadan tahun kemarin kita berkekurangan, tahun kemarin kita bisa full berpuasa, tahun kemarin kita bisa full untuk bertarawih, kok tahun ini berkekurangan, berarti kita mengalami kemerosotan iman. Berarti kita juga sudah mengalami kemerosotan maghfirah Allah berkurang. Tapi jangan sampai maghfirah Allah itu kita sia-siakan dengan kesibukan kita dengan hal duniawi kita. Ikhwani rahimakumullah, cobalah kita renungkan, cobalah kita bayangkan betapa istimewanya sebagai umat muslim, betapa istimewanya sebagai umat mukmin.
betapa istimewanya sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ibadah di bulan Ramadan dilipatkan menjadi pahala fardu. Dan juga begitu seterusnya pahala yang begitu banyak, berjuta-juta, bertriliunan pahala yang Allah perkenankan. Kok kita dengan lenggang, kok kita dengan lena sibuk mempertikaikan sesuatu amal-amal yang tidak ada makna di mata Allah. Ikhwani rahimakumullah. Tasbih kita di malam-malam ganjil, tasbihnya kita di malam-malam Ramadan, ini adalah menggegarkan sama'ad dunya. Ketika kita melafazkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kita akan dibukakan pintu surga, kemudian ditunjukkan kepada kita, diperkenankan kepada kita maghfirah Allah Subhanahu wa taala, seraya firmankan, seraya di dalam sebuah hadis kursi Allah seru kepada para malaikat, siapa yang menyeruku keampunan pada malam ini, maka datangilah kamu orang tersebut dan saksikanlah bahwa aku Allah telah memperkenankan maghfirah kepadanya. Jadi alamin taibin, maka kita harus menjadi seorang yang memohon pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kalau mampu teteskanlah dengan tetesan air mata yang menangis akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, karena dengan satu tetes itu maka akan turun kepada kita jutaan maghfiratun minallah. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan saya dan antum mampu meneteskan air mata menangisi atas dosa dan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.